Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 8 Juli 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudaraku terkasih, pada permenungan hari ini saya ingin mengajak kita meluangkan waktu sejenak mendoakan para konfrater kami. Para frater yang akan mengadakan pembaharuan kaul mereka, ada yang kaul kekal, ada yang kaul pertama. Kita mohon semoga mereka tekun dan setia menjalani hidup panggilan mereka nanti. Saudara yang terkasih, kutipan Injil menarik hari ini. Janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudaraku yang terkasih, kutipan Injil hari ini sangat saya rasakan pada saat saya menjadi imam muda saat itu. Tahun 2004. Ada kecemasan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Mau ngomong apa bila berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Para katekis zaman itu yang punya pengalaman begitu luar biasa. Apa yang saya mau katakan dengan mereka? Pada saat itu masih sangat muda, tentu tidak punya pengalaman berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Maka yang saya pilih adalah dalam mengawali setiap kegiatan saya adalah doa. Dan saya selalu meminta kepada Tuhan supaya membantu, menolong saya. Apapun kegiatan yang saya lakukan, saya awali dengan doa. Dan semuanya menjadi indah. Doa membuat saya tenang. Doa membuat saya tidak pernah takut, tidak pernah cemas. Tapi ada damai, ada sukacita. Saya berani menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan bagi saya Tuhan mendengarkan doa-doa itu. Ia memberikan kelancaran, kemudahan bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas dikala masih muda sekali. Tapi di sisi lain saya membangun semangat rendah hati untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang. Menghargai mereka, menghormati mereka yang lebih tua. Dan pada akhirnya menjadi berkat yang luar biasa. Saudaraku terkasih, janganlah khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Menegaskan bahwa dalam situasi apapun, kita adalah Yesus. Pada saat Yesus mengutus para murid, Yesus bersabda kepada mereka, lihat aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Selalu percaya pada pendampingan Tuhan. Maka karena kita sebagai utusan Allah perlu kebijaksanaan dalam menjalani perutusan itu. Sebab semua kebaikan dan ketulusan Yesus sering bertentangan dengan hidup di dunia ini.
Yesus mengajarkan kebaikan, kebenaran, ketulusan, keadilan. Tapi dunia mengajarkan kejahatan, kebencian, ketidakadilan, kemunafikan, dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Tapi saudaraku terkasih, apapun situasi dunia, tugas kita tetap sama. Mewartakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Tugas itu berat, maka saya ingin mengajak kita untuk dua hal ini. Pertama, tetap mengandalkan Tuhan dalam tugas kita. Selalu melibatkan Tuhan dalam perutusan kita. Dalam setiap keputusan-keputusan kita. Bagaimana caranya adalah doa. Itu kuncinya. Mempersembahkan semua suka duka perutusan kepada Tuhan. Ekaristi. Merenungkan sabda, menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, tetap menjadi manusia yang bijaksana. Tantangan selalu ada, kesulitan selalu ada, tapi kita jalani dengan benar dan bijaksana, maka selalu ada jalan. Saya pribadi selalu memperpegang teguh bahwa sebagai imam bukan berarti saya menjadi orang yang begitu luar biasa. Sebagai imam hendaknya tetap menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau mendengarkan, pribadi yang selalu membangun relasi dengan sesama dan tentu dengan Tuhan, sehingga berkat itu melimpah untuk siapapun juga. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan bijaksana dalam tugas perutusan kita masing-masing. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.